Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas hasil makalah kami dengan tema sirosis hepatis yang disusun oleh Siti Nuraliza dengan NIM 20010606168, Sri Wahyuni 200106171, dan Uswatun Hasanatan Amal dengan NIM 200106179. Dengan latar belakang yaitu sirosis adalah penyakit hati kronis yang dicirikan dengan distorsi arsitektur hati yang normal oleh lembar-lembar jaringan ikat dan nodul-nodul regenerasi sel hati yang tidak berkaitan dengan vaskulatur normal. Nodul-nodul regenerasi ini dapat berukuran kecil atau mikronodular atau besar makronodular. Sirosis dapat mengganggu darah intrahepatik dan pada kasus yang sangat lanjut menyebabkan kegagalan fungsi hati secara bertahap. Dikutip dari Price and Wilson tahun 2009. Kita masuk ke definisi dari sirosis hepatis. Kita ketahui bahwa sirosis hepatis adalah suatu penyakit yang ditandai oleh adanya peradangan difus dan menahun pada hati, diikuti dengan proliferasi jaringan ikat, degenerasi dan regenerasi sel-sel hati, sehingga timbul kekacauan dalam susunan parenkim hati, dikutip oleh Masjur FKUI tahun 2000. Etiologi. Menurut FKUI tahun 2001, penyebab sirosis hepatis antara lain malnutrisi, alkoholisme, virus hepatitis, kegagalan jantung yang menyebabkan bendungan vena hepatika, penyakit Wilson atau penumpukan tembaga yang berlebihan bawaan, hemokromatosis atau kelebihan zat besi dan zat toksik. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 tipe sirosis atau pembentukan parut dalam hati, yaitu 1. Sirosis lainik atau alkoholik nutrisional, di mana jaringan parut secara khas mengelilingi daerah portal, sering disebabkan oleh alkoholis kronis. Yang kedua, sirosis pasca nekrotik, di mana terdapat pita jaringan parut yang lebar sebagai akibat lanjut dari hepatitis virus akut yang terjadi sebelumnya. Dan yang ketiga, sirosis biliar, di mana pembentukan jaringan parut terjadi dalam hati di sekitar saluran empedu, terjadi akibat obstruksi biliar yang kronis dan infeksi atau kolangitis. Selanjutnya, tanda dan gejala dari sirosis hepatis. Tanda dan gejala dari sirosis hepatis yang pertama yaitu dari keluhan pasien. Biasanya pasien mengeluh pruritus, urin berwarna gelap, ukuran lingkar pinggang meningkat, turunnya selera makan, dan turunnya berat badan. Ikterus atau kuning pada kulit dan mata muncul belakangan. Yang kedua yaitu dari tanda klasik. Tanda klasik yang sering dijumpai antara lain telapak tangan merah, pelebaran pembuluh darah, ginekomastia bukan tanda yang spesifik. Peningkatan waktu yang protombin adalah tanda yang lebih khas. Ensefalopi hepatis dengan hepatis fulminan akut
dapat terjadi dalam waktu singkat, dan pasien akan merasa mengantuk, delirium, kejang, dan koma dalam waktu 24 jam. Onset enselopati hepatis dengan gagal hati kronik lebih lambat dan lemah. Dikutip dari Setiati City tahun 2014. Selanjutnya kita masuk ke patofisiologi dari sirosis hepatis. Sirosis adalah tahap akhir pada banyak tipe cedera hati. Sirosis hati biasanya memiliki konsistensi nodular dengan berkas fibrosis atau jaringan parut dan daerah kecil jaringan regenerasi. Terdapat kerusakan luas hepatosit. Perubahan bentuk hati mengubah aliran sistem vaskular dan limfatik serta jalur ductus empedu. Periode eksaserbasi ditandai dengan statis empedu, endapan jaundis. Dikutip dari Black and Hawkes tahun 2014. Hipertensi vena porta berkembang pada sirosis berat. Kita masuk ke penatalaksanaan. Penatalaksanaan pasien sirosis biasanya didasarkan pada gejala yang ada. Sebagai contoh, 1. Antasida diberikan untuk mengurangi distres lambung dan meminimalkan kemungkinan perdarahan gastrointestinal. Yang kedua, vitamin dan suplemen nutrisi akan meningkatkan proses kesembuhan pada sel-sel hati yang rusak dan memperbaiki status gizi pasien. Yang ketiga, pemberian preparat diuretik yang mempertahankan kalium atau spironolakton mungkin diperlukan untuk mengurangi asites jika gejala ini terdapat dan meminimalkan perubahan cairan serta elektrolit yang umumnya terjadi pada penggunaan jenis diuretik lainnya. Yang keempat, asupan protein dan kalori yang adekuat merupakan bagian yang esensial dalam penanganan sirosis bersama-sama upaya untuk menghindari penggunaan alkohol selanjutnya. Yang terakhir atau yang kelima, meskipun proses fibrosis pada hati yang sirotik tidak dapat diputar balik, perkembangan keadaan ini masih dapat dihentikan atau diperlambat dengan tindakan tersebut. Beberapa penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa colchicine yang merupakan preparat antiinflamasi untuk mengobati gejala gout dapat memperpanjang kelangsungan hidup penderita sirosis ringan hingga sedang. Kita masuk ke komplikasi sirosis hepatis. Komplikasi sirosis hepatis yang utama adalah hipertensi portal, asites, peritonitis bakterial spontan, pendarahan varisis esofagus, sindroma hepatorenal, ensefalopati hepatikum, dan kanker hati. Yang pertama yaitu hipertensi portal adalah peningkatan hepatic venous pressure gradient lebih 5 mm/Hg. Hipertensi portal merupakan suatu sindroma klinis yang sering terjadi bila gradien tekanan portal atau perbedaan tekanan antara vena portal dan vena cava inferior di atas 10-20 mm/Hg. Komplikasi hipertensi portal dapat terjadi. Yang kedua yaitu asites. Penyebab asites yang paling banyak pada sirosis hepatis adalah hipertensi portal. Di samping adanya hipoalbuminemia
atau penurunan fungsi sintesis pada hati, dan disfungsi ginjal yang akan mengakibatkan akumulasi cairan dalam peritoneum. Ketiga, varisis gastroesophagus merupakan kolateral portosistemik yang paling penting. Pecahnya varisis esophagus atau VI mengakibatkan perdarahan varisis yang berakibat fatal. Varisis ini terdapat sekitar 50% penderita sirosis hepatis dan berhubungan dengan derajat keparahan sirosis hepatis. Selanjutnya, yang keempat, peritonisis bakterial spontan. Peritonisis bakterial spontan atau SBP merupakan komplikasi berat dan sering terjadi pada asites yang ditandai dengan infeksi spontan cairan asites tanpa adanya fokus infeksi intraabdominal. Yang kelima, ensefalopati hepatikum. Sekitar 28% penderita sirosis hepatis dapat mengalami komplikasi ensefalopi hepatikum atau EH. Mekanisme terjadinya ensefalopati hepatikum adalah akibat hiperamonia. Terjadi penurunan hepatic uptake sebagai akibat dari intrahepatic portal systemic shunt dan atau penurunan sintesis urea dan glutamik. Dan yang terakhir, sindrom hepatorenal merupakan gangguan fungsi ginjal tanpa kelainan organik ginjal yang ditemukan pada sirosis hepatis lanjut. Sindrom ini sering dijumpai pada penderita sirosis hepatis dengan asites refrakter, sindroma hepatal tipe 1, ditandai dengan gangguan progresif fungsi ginjal dan penurunan clearance kreatinin secara bermakna dalam 1-2 minggu. Tipe 2 ditandai dengan penurunan filtrasi glomerulus dengan peningkatan serum kreatinin. Tipe 2 ini lebih baik prognosisnya daripada tipe 1. Dan kesimpulan yang dapat kami ambil dalam makalah yang kami bahas ini yaitu sirosis hepatis adalah penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan difus dan menahun pada hati diikuti dengan proliferasi jaringan ikat, degenerasi dan regenerasi sel-sel hati, sehingga timbul kekacauan dalam susunan parenkim hati. Ada 3 tipe sirosis atau pembentukan parut dalam hati antara lain. Pertama, sirosis Laennec atau alcoholic nutritional, di mana jaringan parut secara khas mengelilingi daerah portal, sering disebabkan oleh alkoholis kronis. Kedua, sirosis pasca nekrotik, di mana terdapat pita jaringan parut yang lebar sebagai akibat lanjut dari hepatitis virus akut yang terjadi sebelumnya. Dan ketiga, sirosis biliar, di mana pembentukan jaringan parut terjadi dalam hati di sekitar saluran empedu, terjadi akibat obstruksi yang kronis dan infeksi atau kolonitis. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Teman-teman, semoga teman-teman bisa mendengarkan dan mendapatkan sebuah motivasi dari video sekilas ini. Terima kasih
sudah mendengarkan paparan dari makalah kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memenuhi tugas kami, yaitu tugas dari mata kuliah patofisiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.